Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Kakak harap semua adik-adik dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Amin. Amin. Pasti adik-adik semua sudah rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan juga berdoa bersama-sama dengan kakak, ya kan? Ya. Ya, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Kakak aja adik-adik semua yang di rumah mempersiapkan diri, fokus kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri. Ayo adik-adik yang belum berdiri, berdiri semua. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita, pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Ayo adik-adik semua katakan, Yesus Engkau baik. Yesus, Engkau baik. Sekali lagi, Yesus Engkau baik. Yesus, Engkau baik. Yesus sangat baik dalam kehidupan kita semua adik-adik. Mari kita nyanyikan satu pujian, Bapakku baik. Kita mau mengatakan dengan penuh ucapan syukur karena Bapa telah baik kepada adik-adik semua. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, Engkau telah mengizinkan kami bernyanyi, memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami.
sekolah minggu kami. Kiranya Kiranya Engkau memberkati Engkau memberkati dari awal, dari awal, pertengahan, pertengahan, hingga akhirnya. hingga akhirnya. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah kami sudah berdoa. berdoa. Haleluya. 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 Amin. Amin. Oke, kakak sapa sekali lagi. Shalom adik-adik. Shalom. Kurang semangat. Shalom adik-adik. Shalom. Si nama Tuhan. Adik-adik semua senang gak jadi anaknya Tuhan? Senang. Buktinya apa kalau senang? Senang terus. Senang terus, ketawa terus, senyum terus. Dan juga anak Tuhan itu pasti tidak suka berbohong. Anak Tuhan itu pasti anak yang baik dan tidak nakal. Ayo kita nyanyikan pujian Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Ayo kakak-kakak. Ayo semuanya senyum, katanya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong-bohong itu dosa. Bohong-bohong itu dosa. Bohong-bohong itu dosa. Bohong-bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh nakal. Tak boleh nakal. Nakal itu dosa. Nakal itu dosa. Nakal itu dosa. Nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal itu dosa. Nakal itu dosa. Nakal itu dosa. Nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Oke, jadi anak Tuhan itu tidak boleh apa? Nakal, tidak boleh bohong. Itu tandanya kita senang jadi anak Tuhan. Adik-adik punya jagoan nggak? Punya dong. Siapa jagoannya? Siapa ya? Siapa ya? Tuhan Yesus. Oh, jagoan Kak Oska Tuhan Yesus. Pasti jagoan adik-adik semua juga Tuhan Yesus ya. Amin. 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 Kita mau naikkan pujian Yesus jagoanku.
terbaik untuk Tuhan. Oke, dipersiapkan persembahannya. Kita mau memberikan persembahan dengan penuh sukacita dengan memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Terima kasih Kak Oscar, tolong berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, kami bersyukur buat berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Dan hari ini kami boleh memberikan persembahan ini. Tuhan berkati persembahan ini, biarlah boleh memperluas kerajaan Tuhan di bumi ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami bagi persembahan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Oke, tadi adik-adik berdiri ya, duduk kembali. Sekarang boleh duduk. Kita mau mempersiapkan firman Tuhan. Kita mau membuka hati kita untuk firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Roh Kudus yang manis. Kita mau fokus mendengarkan firman Tuhan, tidak boleh main-main. Duduk tenang, duduk manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin
lagi salam. Halo. Adik-adik yang manis, adik-adik yang cakep, yang cantik ya. Ayo, sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap. Sudah siap? Siap. Ya. Terlebih dahulu, mari adik-adik saya ajak untuk berdoa sekali lagi sebelum firman Tuhan. Tirukan Ibu ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua, Berkati kami semua. berkati Bu Budi, Berkati Bu Budi. sehingga firman nanti Sehingga firman nanti boleh menjadi berkat bagi kami semua. boleh menjadi berkat bagi kita semua. Supaya kami Supaya kami bisa duduk tenang, bisa duduk tenang, bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh, bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh, bisa mengerti, bisa mengerti, bisa memahami firman Tuhan. bisa memahami firman Tuhan. Kami boleh merenungkan Kami boleh merenungkan dan bahkan boleh melakukan. dan bahkan boleh melakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati firman ini Berkati firman ini dari awal sampai akhir nanti. dari awal sampai akhir nanti. Boleh jadi dalam nama Tuhan Yesus. Boleh jadi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Engkau Tuhan, Dalam nama Engkau Tuhan, kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya. Sekali lagi salam. Salam. Wah, sudah 6 bulan ya kita nggak ketemu secara langsung. Adik-adik kangen nggak? Kangen bingit. Kangen ya? Iya. Sama, Ibu juga kangen dengan kalian. I miss you. Ini kalau saya bilang I miss you, kalian jawab kangen. Itu ya. Kemudian kalau saya bilang kangen ya, kangen banget. Terus saya bilang sabar ya dek. Kamu akan jawab oke, anak Tuhan harus sabar. Kayak lagi ya, misalnya saya bilang I miss you, kalian jawab kangen. Kangen ya, Kangen banget. kangen banget. Kemudian sabar ya dek. Oke, anak Tuhan harus sabar. Nah, coba ya, semuanya harus menjawab. Kita sudah lama nggak ketemu. Saya kangen ya. I miss you. Kangen. Kangen ya. Kangen banget. Sabar ya dek. Oke, anak Tuhan Harus sabar. Nah, memang kita lama nggak ketemu ya. Harus main di rumah, harus belajar di rumah, harus sekolahnya di rumah, harus ibadah sekolah minggu juga di rumah karena COVID-19. Nah, dalam keadaan seperti ini memang kita harus sabar. Itu yang pertama harus sabar, yang kedua harus berdoa supaya COVID ini segera selesai dan kita bisa sekolah minggu lagi di gereja bersama-sama. Amin ya? Amin. Ya, harus sabar dan berdoa. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menunjukkan 3 gambar tokoh nasional. Ya. Nanti tebak ya. Pasti sudah tahu. Saya percaya kok adik-adik itu pinter di sekolah. Di sekolahnya tuh pinter, kita pasti bisa. Nah, gambar yang pertama, ini gambar siapa ya? Ibu Ini. Kartini. Ah, Ibu kita Kartini. Ini. Ini adalah seorang pemimpin wanita.
Dia yang membebaskan semua wanita pada zaman itu di seluruh Indonesia supaya wanita bisa bersekolah seperti kalian zaman sekarang bisa bersekolah. Nah, karena jasa ini adalah seorang pemimpin yang memperjuangkan wanita Indonesia. Kalau nggak ada LKP ini, wah, Risa nggak bisa sekolah. Iya, tuh si Sela nggak sekolah. Nah, yang kedua, ini siapa ya? Bu Susi. Nah, nama lengkapnya siapa? Susi Moriani. Cianti. Siapa? Nama lengkapnya adalah Susi Puji Astuti. Nah, Susi ya. ini siapa dia? Menteri Menteri Kelautan. Ini yang mengurusi semua laut di Indonesia. Hebat ya. Seorang perempuan wanita menjadi Menteri Kelautan. Laut itu kan sama dengan sesuatu yang besar ya. Orangnya harus kuat, tapi dia wanita. Hebat. Bukan dia yang hebat, tetapi Tuhan yang memakai dia menjadi pemimpin di bidang kelautan. Nah, yang ketiga yang terakhir, ini siapa? Megawati. Megawati. Megawati itu anaknya siapa? Pak Soekarno. Soekarno itu siapa? Presiden pertama. Nah, kalau Megawati presiden atau bukan? Presiden juga. Hebat ya? Hebat. Perempuan atau wanita menjadi pemimpin bangsa Indonesia nomor 1 saat itu. Ini sekarang sudah mantan ya, mantan presiden. Dulu ini menjadi pemimpin nomor 1. Jadi wanita juga dipakai Tuhan menjadi pemimpin. Bukan Bu Mega yang hebat, tetapi Tuhan memakai Megawati ini untuk memimpin bangsa Indonesia. Nah, firman Tuhan hari ini juga membahas tentang tokoh Alkitab, yaitu seorang wanita yang hebat juga yang dipakai Tuhan. Mari adik-adik, kita akan baca Alkitab kita yang kita ambil dari Hakim-Hakim 4 ayat yang 1 sampai ayat 10. Ya. Kita akan baca bergantian ya. Nanti baca ayat yang ganjil, nanti adik-adik meneruskan yang genap, begitu seterusnya ya. Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai ayat 10. Semua harus ikut baca. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya,
Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Barak mengarahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kades. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia, juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Ya, kita teruskan ayat yang 14 sampai 15. Ayat 14. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Ya. Jadi firman Tuhan hari ini kita bercerita tentang sejarah bangsa Israel pada zaman hakim-hakim, di mana pada masa itu bangsa Israel itu diperintah oleh beberapa hakim, ya salah satunya adalah hakim Deborah ini. Ciri-ciri pada masa hakim-hakim itu adalah bangsa Israel itu gampang terpengaruh oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Jadi pendiriannya itu nggak kuat, gampang dipengaruhi hal-hal yang tidak baik. Dan bangsa Israel juga nggak setia kepada Tuhan. Bangsa Israel mulai menyembah kepada berhala. Enggak lagi menyembah Tuhan, enggak, tetapi menyembah kepada berhala. Karena sikap bangsa Israel yang seperti itu tidak setia kepada Tuhan, maka Tuhan mengizinkan bangsa Israel itu dikuasai oleh Raja Yabin pada saat itu. Dikuasai oleh Raja Yabin yang menguasai Kanaan saat itu. Yabin itu raja yang kejam, suka menindas, suka memaksa. Kalau dipaksa enak enggak? Enggak. Kalau ditindas enak enggak? Enggak. Kalau disuruh dipaksa kerja enak enggak? Enggak juga. Enggak enak. Bangsa Indonesia mengalami tidak enak itu tidak sebentar loh adik-adik. Lama sampai gini ditambah gini lagi. Selama 20 tahun. Bayangkan umur kalian berapa, ayo. Sama umur kalian belum sampai 20 tahun ini. 20 tahun ditindas, dikejami, dinakali. Itu nggak enak ya. Terus kenapa ya kok Tuhan mengizinkan seperti itu? Ada maksud Tuhan adik-adik. Kenapa Tuhan membiarkan bangsa Israel ditindas seperti itu dalam waktu yang lama?
Itu ada tujuannya. Karena Tuhan menginginkan supaya bangsa Israel itu kembali menyembah Tuhan. Kalau nggak begitu kan nanti nggak sadar bangsa Israel. Maka Tuhan mengizinkan bangsa Israel dikuasai oleh musuh, yaitu Raja Yabin. Nah, Raja Yabin ini punya tentara yang besar. Kepala tentaranya namanya Sisera. Nah, Sisera ini memiliki bola tentara yang banyak. Terus kereta besinya saja yang untuk mengangkut tentaranya itu jumlahnya keretanya berapa? 900 kereta besi. Nah kalau satu kereta itu muatnya misalnya 10 orang atau 20 orang, udah berapa? Tinggal naikkan 900 kereta. Wah, apa nggak menakutkan itu? Nah, maka bangsa Israel pada saat itu terus datang kepada siapa tadi? Deborah, minta supaya bangsa Israel itu dibebaskan dari musuh itu, dari penindasan Raja Yabin itu. Deborah itu apakah bisa menolong bangsa Israel? Dari firman Tuhan tadi bisa, berhasil. Deborah, nama Deborah itu artinya madu lebah. Madu lebah, madu itu banyak gunanya ya. Bisa untuk jaga kesehatan, jaga stamina, terus apa lagi? Bisa untuk obat, bisa untuk kecantikan. Oh banyak madu itu. Deborah itu juga gitu, bisa memberkati bangsa Israel sesuai dengan namanya. Nah, terus tema hari ini adalah kunci kemenangan. Deborah itu menang dalam menghadapi musuh, yaitu Raja Yabin dan segala tentaranya. Ya. Temanya adalah kemenangan, ya, kemenangan Deborah. Bagaimana Deborah bisa memperoleh kemenangan dari musuhnya itu? Bagaimana caranya? Di sini ada dua cara, adik-adik. Ada dua cara, ada dua kunci. Bagaimana Deborah bisa mengalahkan musuhnya? Mari kita lihat lagi adik-adik di dalam ayat yang ke 3 itu. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Kemudian yang keempat, pada waktu itu ya, Deborah seorang nabiah istri Lapidot memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Kemudian yang kelima, ia biasa, kata biasa itulah ya bisa memiliki arti yang luar biasa. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim padanya. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma Deborah. Nah, ia biasa duduk di bawah pohon kurma itu dia bukan sekedar duduk-duduk ya adik-adik ya, tetapi pohon kurma itulah, di bawah pohon kurma itulah Nabi Deborah ini, hakim Deborah ini, karena Deborah itu selain hakim juga dia seorang nabi. Nabiah itu adalah nabi perempuan, sebutannya nabiah. Kalau nabi laki itu nabi, kalau nabi perempuan nabiah ya. Jadi selain dia itu pemerintahan Israel, juga dia itu memiliki satu karunia, yaitu dia seorang nabiah ya. Nah, sebagai seorang nabiah itu dia punya kebiasaan di suatu tempat, yaitu di bawah pohon kurma Deborah. Itu di situ dia duduk di situ, dia menyembah Tuhan di situ,
dia mendengarkan perkataan Tuhan di situ. Jadi kunci yang pertama adalah setia beribadah kepada Tuhan. Deborah ini biasa duduk di bawah pohon kurma untuk mendengarkan amanat Tuhan, untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Deborah ini memiliki karunia untuk bernubuat, dan dia sering menerima amanat Tuhan untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Nah, ketika bangsa Israel datang kepada Deborah minta pertolongan supaya dibebaskan dari musuh, apa yang dilakukan oleh Deborah? Jadi kunci yang pertama adalah setia beribadah kepada Tuhan. Itulah kebiasaan Deborah. Kemudian kunci yang kedua adalah Deborah ini percaya bahwa Tuhan yang memimpin bangsa Israel untuk memperoleh kemenangan. Deborah percaya atas pimpinan Tuhan. Jadi yang pertama tadi setia beribadah, dan yang kedua adalah percaya kepada pimpinan Tuhan. Percaya itu punya iman. Mari kita lihat adik-adik di dalam ayat yang ke-7 itu, ayat yang mulai dari ke-6 ya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Ini dia berbicara kepada Barak ya. Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Engkau itu Barak. Jadi ini ceritanya Deborah ini punya tentara, punya teman namanya Barak. Maksudnya Deborah memerintahkan supaya Barak itu maju berperang melawan Sisera tadi dan tentara-tentaranya. Tetapi apa yang terjadi pada ayat berikutnya di situ? Bagaimana reaksi Barak? Barak menjawab kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Lah ini Barak ini maju tapi takut. Kalau Deborah nggak ikut maju, Barak nggak mau maju, gitu loh. Jadi Barak ini mau maju, tapi kalau didampingi oleh Deborah. Tapi lain dengan Deborah. Deborah ini yakin betul bahwa Tuhan itu sudah menyediakan kemenangan. Tapi Barak ini takut. Ya, akhirnya dalam ayat 9 dikatakan, kata Deborah, baik, aku turut, maksudnya turut maju perang. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Artinya kemenangan itu nanti akan diperoleh, tapi kehormatannya akan jatuh kepada Deborah. Karena Barak itu tidak mau kalau sendiri, nggak berani. Beraninya kalau ditemani oleh Deborah. Itu.
Jadi Barak ini maju tapi ada hati yang kecut, ada ketakutan. Lain dengan Deborah. Deborah yakin penuh akan pimpinan Tuhan. Sehingga pada ayat yang ke-14 dikatakan, lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Nah, akhirnya Deborah dan Barak bersama-sama maju perang. Barak maju perang oleh karena didampingi Deborah, tapi Deborah maju perang yakin, dengan keyakinan penuh, seyakin-yakinnya bahwa Tuhan sudah menyerahkan musuhnya itu ke dalam tangannya. Jadi sebenarnya sama-sama dipakai Tuhan dua-duanya, dan dua-duanya menjadi satu memperoleh kemenangan. Tapi yang perlu kita pelajari adalah bagaimana sikap Deborah ini, bagaimana pemikiran Deborah terhadap pernyataan Tuhan. Itu yang menjadi teladan bagi kita adik-adik, bahwa Tuhan itu selalu ada dalam setiap perjuangan kita, dalam setiap usaha kita, dalam setiap kegiatan kita. Itu Tuhan sudah ada di depan kita. Tuhan itu memimpin kita, Tuhan itu membimbing kita, Tuhan itu mengarahkan kita, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan itu akan menjadi berhasil. Jadi keberhasilan Deborah dan Barak itu bukan karena kehebatan mereka loh, bukan karena tentara mereka hebat loh, tapi karena Tuhan sudah memimpin di depan mereka terlebih dahulu. Tuhan sudah membukakan jalan, Tuhan sudah menyediakan kemenangan. Tinggal ayo Deborah dan Barak, majulah, aku menyertaimu, aku sudah menyediakan kemenangan bagi engkau. Dan ternyata betul, dalam ayat yang ke-15 itu terbukti. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya. Tadi yang kereta 900, kereta besi tadi loh ya. Serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Punya kereta 900 malah turun lari terbirit-birit. Ayo, apa bisa diandalkan keretanya yang 900 itu? Tidak bisa. Tapi Deborah ini membawa 10.000 tentara, tetapi membawa nama Tuhan, membawa kuasa Tuhan, membawa iman kepada Tuhan, bahwa apa yang dilakukan dalam peperangan itu Tuhan yang mendahului. Sehingga Sisera ocar-acir tentaranya, mati semua kena itu pedang panah itu. Dan Deborah dan Barak memperoleh kemenangan. Nah, jadi ada dua kunci supaya kita berhasil menang di dalam kehidupan kita. Satu, apa tadi? Setia beribadah kepada Tuhan. Setia beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, apa? Percaya kepada Tuhan. pimpinan Tuhan. Nah, itu. Tidak mengandalkan diri sendiri. Ya kita berusaha dengan baik, ya, dengan giat, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan sudah memimpin kita terlebih dahulu. Tuhan menyediakan keberhasilan.
Tuhan menyediakan kemenangan. Adik-adik pasti sekarang sedang berjuang, ya toh, berjuang melawan kebosanan di rumah terus, ya toh, berjuang mengerjakan tugas-tugas sekolah yang banyak, berjuang untuk mencapai cita-cita. Nanti kalau sudah lulus SD ini aku mau ke SMP ini. Nah, ya toh? Ya. Yang sudah SMP, aku nanti setelah lulus SMP ini mau ke SMA ini. Nanti kalau itu aku mau kuliah, mau kerja. Aku kalau itu aku nanti mau jadi hamba Tuhan. Amin. Nah, aku mau jadi pendeta. Aku mau jadi seorang bisnis. Terserah. Tapi itu semua kan suatu perjuangan. Pasti ada banyak kesulitan, pasti ada banyak tantangan. Entah itu biaya, entah itu dalam pergaulan, entah itu juga dari diri sendiri loh ya, misalnya musuh diri sendiri itu misalnya kadang-kadang malas, kadang-kadang khawatir, kadang-kadang kok iri dengan teman, kadang-kadang juga kepingin memiliki sesuatu yang belum bisa dicapainya. Nah, semuanya adik-adik bisa tetap akan berhasil seperti Deborah. Kuncinya dua tadi, setia pada Tuhan dan percaya kepada pimpinan Tuhan. Harus ditanamkan dalam pikiran adik-adik bahwa kita adalah umat pemenang. Ya tahu? Ada dalam firman Tuhan, kita adalah umat pemenang. Di dalam Tuhan pasti membuahkan jalan bagi kita semua. Kok enggak amin? Amin. Ya, itu ya firman Tuhan dari Bu Budi. Diingat-ingat, kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah disediakan pemenang, supaya kita tetap hidup setia di dalam beribadah kepada Tuhan dan percaya penuh kepada pimpinan Tuhan. Kita akan akhiri firman Tuhan ini. Nanti tolong ya, ada ayat hafalannya, itu nanti akan dikirimkan oleh pengurus sekolah minggu. Dan juga ada tugasnya adalah melengkapi bacaan tentang Deborah ini, dan nanti dilengkapi berdasarkan firman Tuhan yang sudah dibaca. Harus dikerjakan supaya firman Tuhan itu tertanam dalam pikiran adik-adik, bisa direnungkan, kemudian dilakukan dalam kehidupan adik-adik semuanya. Itu ya. Jadi dikerjakan tugasnya sesuai dengan perintah yang ada dalam tugas itu. Mari kita kembali berdoa. Kita akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya kami semua boleh mencontoh akan pribadi Nabiah Deborah yang selalu setia beribadah kepadamu ya Tuhan Yesus, dan juga selalu memiliki iman bahwa Engkau yang selalu memimpin dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh senantiasa Engkau sediakan kemenangan, Engkau sediakan keberhasilan dalam setiap kehidupan kami, masa depan kami, keinginan kami, cita-cita kami. Tuhan akan berkati dan Engkau nyatakan seperti janji Engkau. Rencanamu itu indah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mengamini itu semua Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucapkan terima kasih dan bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Engkau Tuhan, sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom, sampai jumpa. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan.
Kakak yakin pasti kita semua diberkati oleh firman Tuhan tadi. Amin. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita saat ini. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat ibadah sekolah minggu yang boleh kami lakukan di hari ini. Kami bersyukur Tuhan menyertai kami dan memimpin kami. Dan saat ini kami akan kembali melakukan setiap aktivitas kami di hari ini. Tuhan tolong berkati kami lewat sekolah kami, lewat keluarga kami. Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah sekolah minggu kami saat ini, dan juga Tuhan di minggu yang akan datang Tuhan pertemukan kami kembali. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.